Peringatan Hari Buruh Internasional diwarnai dengan sejumlah tuntutan dari para buruh. Meski demikian, dalam momentum ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah hadiah melalui sejumlah kebijakannya kepada para buruh. Lantas, bagaimana buruh menanggapi hadiah dari Presiden Prabowo Subianto? Kita akan membahasnya dengan Riden Hatam Aziz, Presiden FSPMI KSPI, dan Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang, Mbak. Salam sehat. Salam sehat, salam sehat. Saya mau tanya ke Pak Bob dulu. Sehat, Pak Jam. Ya, sama-sama Pak Riden. Baik, Pak Bob. Salah satu dari 6 tuntutan para buruh di May Day tahun ini adalah penghapusan outsourcing. Bagaimana Anda melihat kemungkinan ini outsourcing dihapuskan jika kita melihat dari siklus untuk tetap menjaga siklus investasi di Indonesia, Pak Bob? Apakah memungkinkan? Ya, jadi nanti kita lihat ya sebenarnya outsourcing seperti apa yang dikeluhkan oleh buruh ya. Karena kan praktek outsourcing ini bukan hanya di Indonesia, tapi hampir semua negara-negara di dunia ini mempraktekkan outsourcing. Misalnya contoh ya, di perusahaan tuh ada catering gitu loh. Ya itu kan kita outsource. Nah sekarang pertanyaannya apakah catering itu juga mau dikelola perusahaan misalnya, ya kan? Nah padahal catering itu sebenarnya kesempatan bagi kita untuk memberikan pekerjaan kepada perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Nah, jadi kita harus lihat secara utuh ya sebenarnya gimana kita melihat outsourcing ini gitu loh ya. Bahkan di hukum perdata ya di buku Titel 7 zaman Belanda sekalipun perusahaan itu dilarang dia mengelola seluruh jenis usaha. Dia harus konsentrasi kepada core perusahaan tersebut gitu loh. Supaya ada pembagian ekonomi gitu loh, distribusi ekonomi terjadi gitu loh. Nah sekarang kalau satu perusahaan dia kelola semuanya, ya, kalau misalnya sakit dia bikin rumah sakit, kalau makan dia juga bikin catering sendiri. Nah bagaimana dengan distribusi ekonomi gitu loh, ya. Nah jadi kita harus lihat sebenarnya yang dikeluhkan tuh outsourcing yang seperti apa gitu loh. Oke, kalau gitu saya tanya dulu ke Pak Riden. Pak Riden, sebetulnya outsourcing yang seperti apa? Pak Bob tadi bertanya, outsourcing seperti apa yang dituntut oleh Serikat Buruh ini untuk dihapuskan oleh pemerintah? Pak Riden, silakan. Pak Riden? Pak Riden? Nampaknya nge-freeze nih Pak Bob, Zoom-nya Pak Riden. Pak Riden? Baik, kalau gitu kita bahas lagi ke Pak Bob. Pak Bob, ini kan salah satu tadi ya outsourcing yang seperti apa. Kemudian ada juga nih hadiah yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Hari Buruh Nasional ini. Salah satunya adalah pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Seperti apa bisa dijelaskan apa tugas dan fungsinya nantinya untuk bisa tetap menjamin kesejahteraan buruh, Pak Bob? Nah saya nggak tahu kan idenya dari Presiden ya. Ya mungkin untuk lebih mengkonsolidasikan lagi ya supaya suara buruh juga satu ya. Dan harus ada prioritas sebenarnya apa yang mau ingin dicapai. Dan hal-hal tersebut itu harus bersifat long term perspektif ya. Jadi jangan tiap tahun isunya muncul lagi karena ini juga kalau selalu ada tuntutan tiap tahun, ini juga akan merugikan iklim usaha gitu loh, ya. Yang rugi kan bukan pengusaha aja, buruhnya juga rugi gitu loh, ya. Nah, jadi kesejahteraan buruh itu harus kita lihat dari perspektif jangka panjang. Apa yang ingin kita capai gitu loh, ya. Misalnya contoh upah minimum ya, 10 tahun terakhir kan upah minimum naik 2 kali lipat daripada inflasi. Jadi upah minimumnya 7%, inflasinya 3% ya. Nah, apakah itu mensejahterakan buruh, ya kan? Ya belum juga gitu loh, ya. Nah, jadi apa nih yang harus dilakukan ya? Nah, menurut saya yang harus dibangun adalah kompetensi pekerja kita. Kompetensi pekerja. Kompetensinya supaya pekerjaan-pekerjaan yang value-nya tinggi, ya, pekerjaan-pekerjaan yang kualitasnya lebih bagus itu masuk.
Ya, nah itulah yang mensejahterakan mereka. Nah, jadi Kalau menurut dari saya yang harus diperjuangkan justru biaya ya untuk mendidik buruh itu yang harus diperjuangkan nomor satu. Ya. baik. Nah, ini Pak Riden udah mulai nyambung nih, Pak Bob. Pak Riden, Ya, tadi maaf saya Pak, satu menit lebih itu. iya nggak apa-apa. Pak Riden, tadi saya sudah bertanya ke Pak Bob terkait soal penghapusan outsourcing. Ditanya balik sama Pak Bob, outsourcing yang seperti apa yang sebetulnya ingin diperjuangkan untuk dihapuskan dari serikat pekerja buruh terhadap pemerintah, Pak Riden? Ya, outsourcing yang dimaksud, ya kita kembali kepada Undang-Undang 13 tahun 2003, Mbak. Di mana yang boleh di outsource itu hanya 5 jenis pekerjaan yang sifatnya sebagai support saja. Jadi core bisnisnya itu tidak boleh di outsource. Yang boleh itu hanya yang support. Apa itu? Sebetulnya sudah ada peraturannya, ya. 1, kantin. 2, driver antar jemput karyawan. 3, security. Ya, 4, office boy atau cleaning service. Dan yang kelima adalah pekerjaan pertambangan di lepas pantai. Sebetulnya ini yang kami maksud, yang boleh di outsource. Nah, terhadap keluhan tadi Pak Boy atau katakanlah pandangan dari Pak Boy, sebetulnya di Undang-Undang 13 tahun 2003 sudah ada pasal tentang status hubungan kerja yang disebut dengan PKWT, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Disitulah fleksibilitas daripada pengusaha, manajemen untuk Pak Riden, nampaknya sambungannya merekrut karyawannya pun bahkan bisa 2 tahun ke depan. Kami paham itu, ya. Kami paham itu. Maksudnya harusnya fleksibilitasnya di situ. Ini kita ada kerjaan, dapat order 1 tahun habis, maka silakan mengambil karyawan dengan status kontrak cukup 1 tahun. Sebenarnya ada fleksibilitasnya. Nah, hari ini kami melihat kebablasan. Core produksi pun di outsource sehingga kepastian job security kami tidak jelas hari ini. Itu masalahnya, Mbak. Baik, tadi sudah saya tangkap bahwa untuk support itu mungkin masih bisa fleksibel mengambil dari outsource. Nah, Pak Riden, ini kan Presiden Prabowo Subianto ingin membuat pertemuan antara 150 pimpinan buruh dengan 150 pimpinan perusahaan nantinya di Istana Bogor. Kira-kira apa yang akan menjadi harapan dari serikat buruh ketika nanti pertemuan ini betul akan terjadi dilaksanakan begitu, Pak? Baik Pak. Tadi saya sudah terpotong ya karena sinyal tidak ada. Saya ingin sedikit dulu merespon apa yang disampaikan oleh Pak Boy tadi tentang kenaikan upah. Mohon maaf ya Pak Boy, 5 tahun terakhir ini kami menyatakan tidak naik upah. Ya, saya ingin klarifikasi. Ya, di era 5 tahun pemerintahan Joko Widodo itu kami tidak naik upah. Bahkan kami nombok kalau bahasa kasarnya. Kenapa? Inflasi 2,7%, naik upah hanya 1,7%. Ya, di mana kita naiknya? Itu untuk kemudian inflasi masih nombok. Itu realnya ya. Baik, Oke, nah sekarang kalau harapan kami pertemuan nanti yang akan digagas oleh Presiden Prabowo, tentu kita paham investasi itu untuk profit. Ya, kami bekerja untuk kesejahteraan. Statement Prabowo, Presiden Republik Indonesia itu sangat jelas. Hai para pengusaha, boleh kamu kaya, tapi jangan sendiri. Ya, karena kamu kaya pun karena adanya karyawan. Nah, maka tolong sedikitnya berbagi dengan karyawan. Nah, maksudnya adalah saya ingin mengatakan, kami juga paham. Baik, saya ke Pak Bob. Nah, di sini hak. Baik, Pak Bob menanggapi tadi yang dikatakan Pak Riden bahwa harus berimbang antara keuntungan perusahaan dan juga kesejahteraan dari para buruh. Gimana Pak Bob? Setuju Mbak, setuju. Pak Riden kita juga setuju. Bahkan saya ingin sampaikan, ya banyak perusahaan tuh yang sebenarnya udah nggak profit. Sebenarnya dia nggak layak menjalankan perusahaannya. Ya, bayangin sekarang suku bunga SBN aja 7,5%. Jadi kita taruh di SBN aja kita bisa ongkang kaki dapat 7,5% per tahun itu loh, ya. Tapi ada pengusaha yang dia nggak profit bahkan rugi, dia tetap jalanin
Saya tanya kenapa? Kasihan sama pekerjanya. Ya. Banyak loh yang perusahaan-perusahaan yang seperti ini gitu loh, ya. Nah, jadi saya sampaikan ya bahwa anggota Apindo sendiri itu 90% itu perusahaan menengah kecil, bukan perusahaan besar. Ya, kalau perusahaan besar sih no issue lah ya. Jangankan naikkan gaji, bonus juga dia berikan, THR juga bahkan lebih dari 1 kali ya. Tapi persoalan kita adalah perusahaan menengah dan kecil yang sehabis COVID itu mati suri. Ya, berapa banyak itu yang perusahaan-perusahaan yang harus diputihkan, bukan karena kredit macet, tapi udah mati perusahaannya. Ya. Nah, jadi inilah yang menurut saya yang harus diperhatikan ya, bahwa tidak semua pengusaha itu berpikir hanya profit, impossible lah. Ya. Profit besar itu tidak akan menjamin perusahaan itu akan sustain. Tapi karyawan yang baik, karyawan yang terampil, karyawan yang kompeten, hubungan industrial yang baik, itulah yang membuat perusahaan itu berumur panjang gitu loh. Saya rasa pandangan kita sudah berubah ya. Kalau perusahaan yang hanya berpikir profit itu tinggal tunggu waktu aja, dia akan bangkrut. Baik. Pak Riden, singkat saja harapannya di Hari Buruh ini dari seluruh teman-teman serikat buruh di Indonesia apa, Pak Riden? Ya, dengan hadirnya Pak Prabowo ya, di May Day 2025 ini tentu kami punya harapan yang optimis ya untuk ke depan bagaimana kesejahteraan buruh bisa diperhatikan. Nah, tentu ini bisa diwujudkan ketika memang dari sisi para pengusaha juga menyadari atau mensupport apa yang akan dilakukan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah. Saya rasa itu, Mbak. Baik, diharapkan apapun kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto ini tidak berpihak pada salah satunya, tapi juga tetap mempertahankan menjaga siklus investasi dan juga tetap mementingkan kesejahteraan buruh di Indonesia. Terima kasih atas waktunya Riden Hatam Aziz, Presiden FSPMI KSPI, dan juga Pak Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Selamat sore Bapak-Bapak, salam sehat. Selamat sore Pak Riden.